Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan? Selamat datang di channel Latan Sani Official. Beberapa hari terakhir, pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang motor listrik ramai menjadi perbincangan netizen. Prabowo mendorong masyarakat untuk mulai beralih dari motor berbahan bakar bensin ke motor listrik. Bahkan dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan, kalau masih ada yang pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kalimat inilah yang kemudian memancing berbagai reaksi. Ada yang menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk dorongan agar masyarakat mengikuti program transisi energi. Tetapi tidak sedikit pula netizen yang menyindir Prabowo cuma omon-omon. Lalu, apakah benar hanya omon-omon? Maka dari itu, ayo kita tonton cuplikan video berikut ini. Kata Presiden tadi, kita bisa store motor lama dan dapat motor baru. Ya ibaratnya tukar tambah lah. Jadi motor bensin ditukar sama motor listrik, biar bisa lebih hemat sampai 50%. Nah pertanyaannya, ngomong-ngomong Presiden Prabowo sendiri dalam kesehariannya, kalau melakukan aktivitas kerja, apakah kemana-mana itu pakai kendaraan listrik atau bensin? Pak, yang pakai motor bensin itu rakyat loh Pak. Kok bisa Bapak bilang rasain sendiri? Itu nyumpahin, itu ngapokin, itu jongorin Pak. Seolah-olah yang pakai motor bensin itu kapok gitu, nggak baik gitu, apes gitu, nggak nyaman gitu, rasain gitu. Pak, kenapa rakyat masih beli motor bensin? Utamanya rakyat bawah, rakyat desa. Karena motor bagi rakyat bawah itu bukan sekedar alat transportasi, tapi juga investasi. Kalau kita beli motor bensin, itu ya tujuannya untuk dijual lagi kalau nggak ada duit, gitu loh Pak. Ya. Jadi masyarakat desa itu beli motor yang purna jualnya itu masih bagus, terus ada dealer resminya, perawatannya murah, gampang, begitu Pak. Lah kalau masyarakat harus beli motor listrik itu bikin susah. Karena apa? Kalau kita punya kebutuhan tuh Pak, mau dijual motor listriknya harganya murah, belinya 30 juta, dijualnya 5 juta. Kalau motor bensin belinya 30 juta, dijualnya masih 25 juta Pak. Ya, nggak rugi-rugi amat. Gitu loh Pak, ya Allah. Terus perawatannya juga kan susah. Dan yang paling utama tenaganya Pak, kalau motor listrik tenaganya dipakai di desa-desa, pegunungan, jalan-jalan rusak. Aduh, cepat merotol Pak. Rasain sendiri. Sebut motor listrik hemat 50%. Prabowo yang pakai motor bensin ya rasain sendiri. Kata-kata ya rasain sendiri itu nggak pantas keluar dari mulutnya seorang presiden. Karena apa? Itu kata-kata yang tendensinya adalah memusuhi dan menyumpahi. Kan rakyat lu juga yang bawa motor bensin ini. Lagian, siapa bilang motor listrik lebih hemat? Jauh lebih mahal. Sisa harganya itu aja bisa untuk beli BBM sampai 10 tahun, Pak.
hitungan Bapak ngaco. Lagian Bapak aja menghitung 10 tambah 6 aja 17, kok bisa menghitung motor listrik lebih hebat 50%? Siapa yang hitung itu, Pak? Ayo buka-buka data, buka-buka hitungan. Ngaco Bapak ngitung itu. Pak, saya nggak tahu ya proyek apa lagi yang akan Bapak ciptakan setelah MBG ini ya. Cuma saya hanya mintalah kepada Bapak gitu, coba berempati. Ucapan seorang pemimpin, rasain. Itu seakan-akan menyumpahin, Pak, gitu loh. Melukai hati rakyat. Rakyat Bapak ini nggak semuanya kaya, Pak. Boro-boro menukar motor mereka. Mungkin buat makan aja mereka susah, Pak. Cuma dikasih sekali sehari doang kan sama Bapak. Yang kata Bapak makanan bergizi sekali sehari doang gitu. Apakah cukup buat mereka gitu loh. Jadi Bapak, please Pak, kalau berbicara, Bapak itu seorang presiden, Pak. Kalau Bapak kayak saya, manusia biasa, emak-emak biasa, apapun bisa omongin nggak akan jadi masalah. Tapi bagi Bapak itu sangat melukai, apalagi bagi orang yang pernah memilih Bapak gitu loh. Tolonglah Bapak koreksi diri. Ini Presiden Prabowo sebenarnya mikirin nggak sih? Atau tahu nggak sih? Sektor otomotif di Indonesia adalah sektor terbesar loh. Salah satu terbesar. Pabrik yang sudah berjalan, pabrik pembuat motor, spare part sepeda motor, mobil, itu terbesar loh se-Indonesia. Banyak karyawan yang bekerja di sana, ratusan ribu. Kalau aturan harus membeli sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik yang diimpor dari Cina. Rakyat Indonesia yang sudah jadi karyawan, yang sudah bekerja di pabrik otomotif, pabrik spare part, itu bakalan di PHK massal. Ibarat pabrik itu disuntik mati oleh presiden. Gimana kalau rakyatnya pada kena PHK? Ekonomi tidak bisa berjalan, rakyatnya nggak ada penghasilan. Selain sektor otomotif, coba ada nggak yang bisa menyerap tenaga kerja yang penghasilannya cukup? Sektor-sektor lain itu rendah selain otomotif. Ini malah kayak mau disuntik mati. Mikir nggak sih? Sebut motor listrik hemat 50%, Prabowo yang pakai motor bensin ya rasain. Kan yang pakai motor bensin rakyat lu juga, Prabowo. Lu ngapa katanya pengen banget musuhan sama rakyat sih? Ya ilah. Lagi pula motor listrik hemat 50%, hitung-hitungannya siapa yang hitung? Bapak. Bapak aja hitung-hitungannya ngaco. Orang sih seneng banget musuhan sama rakyat sendiri. Kasih kayak solusi yang bagus. Ya Allah. Kalau ujung-ujungnya suruh beli motor listrik habis itu ngredit ya percuma, ya manfaatin aja yang ada motor bensin. Kecuali nih per orang dikasih motor listrik satu-satu. Lu ngomong yang pakai masih motor bensin rasain nggak apa-apa. Ya musuhan banget lo sama rakyat sendiri. Astagfirullahaladzim, ya bisa nggak sih sekali aja ya Om Bowo ya tiap ngomong tuh ya tiap bacot tuh ya ngenakin gitu ya, bikin adem gitu. Ini tiap bacot, tiap pidato selalu nyakitin gitu ya. Jangan-jangan ya ini tanda-tanda ya, tanda-tanda bahwa Pertalite ya kemungkinan akan langka ya, dan akhirnya kosong habis ya. Dan kita sebagai pengguna Pertalite mau nggak mau dong ya pakai Pertamax ya, itu kemungkinan ya. Ini kalau udah ada statement seperti itu ya, gitu kan. Terus ini proyek apa lagi gitu ya ini ya, setelah MBG, setelah Kopdes Merah Putih ya, ini apa lagi nih, proyek motor listrik apa lagi nih? Kita ya disuruh ganti motor bensin kita dengan motor listrik, ogah daripada ganti motor bensin kita dengan motor listrik ya. Ini kata netizen, mending ganti presidennya sekalian aja tuh sama wakilnya kan satu paket ya, sekalian sama menteri-menterinya ya, kabinetnya bubarkan saja ya, nggak guna, nggak becus. Sudah cukup, sudah cukup sampai di sini saja, daripada makin tersiksa. Lebih
baik bubarkan saja. Tukang ojek sampai cengak seperti ketemu genderuwo. Rasain lo ya kalau lo nggak pakai motor listrik. Mereka bingung. Gue colokin di mana itu motor listrik? Colok di pantat gue itu di hidung gue. Sedangkan rumahku itu bedeng pakai triplek. Gue colok di mana ya? Terus kalau di Kalimantan, di pedalaman mobil listrik atau motor listrik terutama, terus kalau mereka mogok di mana tengah hutan nyoloknya? Di hidung babi. Apalagi di Kalimantan yang sering mati lampu. Ada teman gue Cina tuh, dia tuh mati lampu terus Kalimantan, terus beli genset. Dia orang kaya, dia pusing untuk usahanya. Di Bogor aja sering mati lampu. Gue aja sampai hari ini belum beli mobil listrik karena dengar banyak berita ya yang meledak, kebakaran, ketutup kunci otomatis. Terus gue nggak tahu 3-4 tahun ke depan tuh mobil listrik itu gimana. Ya dong, apakah membahayakan? Terus harus beli mobil siap untuk apes gitu, dipakai sampai rusak. Dan saya masih belum, karena saya masih belum percaya ini mobil listrik ini. Nah, sekarang ini ngancam, memang gak ada kata-kata lebih sopan. Rasain, rasain. Selalu ngenyek, lo rasain, lo orang miskin, rasain. Ya sih kan, lo kan gak pernah miskin kan, dari kecil kaya. Jadi gak pernah apa artinya jadi miskin. Mikir, kemarin aja saya dari Jakarta mau pulang ke Bogor naik taksi, dapatlah taksi listrik. Dia nggak mau loh, maaf pak, bukan saya nggak mau, tapi saya takut gak bisa balik. Ya kasihan, karena mobil listrik taksi yang harusnya dia punya infrastruktur yang jelas. Jadi benar-benar ya, ini si Oke Gas ya, karena tahu bahwa ada korupsi di migas, dia nggak menyediakan itu bensin, dan dia mengarahkan supaya nanti dia bisa dapat komisi kan, komisi untuk ini, untuk dapat apa namanya motor-motor listrik ini. Tapi rakyat itu pusing. Selamat tukang ojek, lu bakal manyun, lu disuruh paksa pakai motor listrik. Lu mau nganter GoFood, wassalam. Terus antrinya di mana? Sibuk ya, ngantri-ngantri untuk charge motor di mana, infrastrukturnya nggak ada. Dengan ratusan ribu bahkan jutaan motor listrik Gojek, gue bingung gimana caranya. Itu bakal kolaps ekonomi. Ya, nanti bebas pajak gini, zong, terjadi chaos. Lihat aja, prediksi saya tidak pernah salah. Sorry ya, gue nggak sebego kayak pejabat yang ngomong asbun, prot, kentut, prut. Kalau masih pakai motor bensin ya rasain sendiri. Anda itu presiden loh. Hah? Kok ngomongnya kayak gitu sih? Yang pakai motor bensin itu rakyat Anda, yang pakai motor listrik itu juga rakyat Anda. Kenapa ketika rakyat masih belum mampu beralih ke kendaraan listrik, responnya kok malah seperti menyalahin rakyat? Ya udah, rasain sendiri. Lah, justru pemerintah itu seharusnya hadir ketika rakyat sedang kesulitan. Katanya ada keringanan cicilan sampai 50% untuk motor listrik. Tapi saya mau tanya, angka 50% itu hitung-hitungannya gimana? Berdasarkan apa? Kemampuan ekonomi rakyat yang mana? Kalau rakyat hari ini aja gaji dan pendapatannya belum stabil, cicilannya tetap cicilan coy. Mau dicicil 50% pun juga tetap harus dibayar kan? Harusnya yang dipikirkan bukan cuma sekedar bagaimana rakyat pindah dari motor bensin ke motor listrik, tapi memikirkan bagaimana rakyat yang masih pakai motor bensin bisa dapat BBM dengan harga terjangkau. Negara ini punya sumber daya alam yang luar biasa loh. Jadi jangan sampai rakyat itu justru dibuat merasa bersalah dan terus merasa menjadi kecil hanya karena mereka masih menggunakan kendaraan yang memang mampu mereka beli dan gunakan hari ini. Motor listrik memang bagus, tapi ingat, Indonesia bukan cuma kota-kota besar bos. Lihat no, masih ada desa-desa yang akses listriknya aja masih belum rata. Kemarin aja bilangnya orang desa nggak pakai dolar. Jadi ketika membuat kebijakan, tolong lihat Indonesia secara utuh. Karena Anda itu Presiden Republik Indonesia, bukan presiden untuk orang yang sudah mampu membeli kendaraan listrik doang. Semua rakyat itu tanggung jawab Anda, woi. Maaf ya guys kalau saya ini agak emosi, sumpah kesel banget dengernya. Masa rakyat sedang kesulitan disuruh rasain sendiri? Anda itu presiden, bukan komentator yang cuma bisa bilang kalau nggak mau. Kalau begini, kita ini punya presiden buat apa, anjir? Mari kita lihat persoalannya secara lebih kritis. Pertama, pemerintah memang punya alasan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Motor listrik secara umum memiliki biaya energi dan perawatan yang lebih rendah dibandingkan kendaraan kendaraan bermesin bensin. Nah, pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak, terutama BBM yang sebagian kebutuhannya masih harus dipenuhi melalui impor. Dari sisi lingkungan, kendaraan listrik juga dianggap sebagai salah satu bagian dari upaya mengurangi emisi. Jadi, secara konsep, peralihan dari motor bensin ke motor listrik bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa alasan.
Masalahnya adalah satu hal yang sangat sederhana. Apakah masyarakat mampu membelinya? Nah, bagi sebagian masyarakat, motor bukan sekadar alat transportasi. Motor adalah alat untuk mencari nafkah. Ada pedagang yang menggunakan motor untuk berjualan. Ada kurir setiap hari menempuh puluhan hingga ratusan kilometer. Ada pekerja yang menggantungkan mobilitasnya pada motor. Ada juga keluarga yang membutuhkan motor karena transportasi umum di daerahnya belum memadai. Karena itu, ketika pemerintah mengatakan motor listrik lebih hemat, masyarakat tentu akan bertanya, berapa harga motornya? Berapa cicilannya? Apakah benar bisa tanpa DP? Bagaimana dengan biaya baterai? Berapa lama umur baterai? Kalau baterainya rusak, siapa yang menanggung biayanya? Dan yang paling penting, apakah bengkel serta fasilitas pengisian daya sudah tersedia secara luas? Inilah titik yang membuat sebagian netizen skeptis. Prabowo memang menyampaikan rencana untuk membuat motor listrik lebih mudah. Untuk lebih mudah dibeli, pemerintah disebut akan mendorong bunga cicilan yang lebih rendah, bahkan mengupayakan pembelian tanpa uang muka. Ada juga gagasan mengenai skema tukar tambah motor bensin dengan motor listrik. Kalau semua itu benar-benar terlaksana dan dapat diakses masyarakat luas, tentu ceritanya berbeda. Namun masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan, masyarakat membutuhkan bukti. Karena pada akhirnya rakyat tidak membeli motor menggunakan pidato. Rakyat membeli motor menggunakan uang. Kalau pemerintah mengatakan motor listrik lebih hemat, maka pemerintah harus membuat masyarakat bisa merasakan penghematan itu secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Misalnya, kalau harga motor listrik masih terlalu mahal bagi pekerja dengan penghasilan pas-pasan, maka harus ada solusi pembiayaan yang benar-benar ringan. Kalau baterai menjadi komponen paling mahal, nah, harus ada kepastian mengenai garansi dan harga penggantian baterai. Kalau masyarakat di daerah ingin menggunakan motor listrik, harus ada infrastruktur pengisian daya yang memadai. Dan kalau pemerintah meminta masyarakat meninggalkan motor bensin, jangan sampai masyarakat justru merasa dipaksa berpindah sebelum alternatifnya benar-benar siap. Disinilah kritik omon-omon sebenarnya perlu ditempatkan. Bukan berarti setiap pernyataan pemerintah otomatis merupakan omon-omon, tidak juga. Tetapi sebuah janji atau rencana memang harus dibuktikan dengan kebijakan yang nyata. Kalau dikatakan cicilan akan murah, kita tunggu skemanya. Kalau dikatakan bisa tanpa DP, kita lihat bagaimana mekanismenya. Kalau dikatakan ada tukar tambah, kita lihat siapa yang bisa mendapatkannya dan berapa nilai tukarnya. Kalau dikatakan motor listrik bisa menghemat sampai puluhan persen, 50%, 70%, mari lihat perhitungan biaya sebenarnya yang dirasakan masyarakat. Dan kalau semuanya benar-benar terlaksana, maka kritik omon-omon dengan sendirinya akan terjawab.